Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, baiklah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini kami, dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk PJBL Fisika Inti yang berjudul Mesons, yang mana beranggotakan yang pertama yaitu Cindy Andesta dengan NIM 210340095, yang kedua yaitu Cindy Savela dengan NIM 210340083, dan, terakhir yaitu Sofia Delvi Mardiana Putri dengan NIM 210340085 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hidayati MSI. Adapun topik pembahasan dari yang akan kami sampaikan, pada presentasi ini, yang pertama yaitu sejarah penemuan meson, yang kedua ada karakteristik dasar meson dan klasifikasinya, yang ketiga ada mekanisme pembentukan dan peluruhan meson, yang keempat ada peran mesons dan struktur inti atom, dan yang terakhir yang kelima yaitu implikasi dari penelitian tentang mesons dalam berbagai bidang. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang sejarah penemuan mesons yang akan saya sampaikan sendiri. Mesons adalah partikel subatomik yang terbuat dari kuart dan satu antikuart yang diikat bersama oleh gaya kuat. Meson memiliki massa yang berada di antara massa elektron dan massa proton, dan mereka memainkan peran penting dalam interaksi nuklir antara proton dan neutron di dalam inti atom. Semua meson bersifat tidak stabil karena quark dan antiquark akan saling memusnahkan. Sejarah penemuan meson yang pertama yaitu pada prediksi prediksi oleh Yukawa, yaitu, beliau mengusulkan keberadaan meson pada tahun 1935 sebagai bagian dari teorinya tentang gaya nuklir. Ia menyarankan bahwa gaya nuklir yang kuat antara proton dan neutron di dalam inti atom dimediasi oleh partikel-partikel yang memiliki massa antara massa elektron dan proton. Meson ini, menurut Yukawa, adalah pembawa gaya kuat. Yang kedua yaitu penemuan meson MU atau MU meson, merupakan mendeteksi partikel baru dari sinyal kosmik yang memiliki massa di antara massa elektron dan proton. Pada awalnya, partikel ini dianggap sebagai meson yang diprediksi oleh Yukawa yang dinamai muon. Namun, kemudian ditemukan bahwa muon sebenarnya bukan meson dalam arti yang diusulkan oleh Yukawa, karena muon tidak berinteraksi kuat dengan inti atom. Yang ketiga yaitu penemuan meson pi atau pion. Pada tahun 1947, Cecil Powell dan teman-temannya menemukan partikel lain dalam sinar kosmik yang sesuai dengan prediksi Yukawa. Partikel ini dinamai pion atau pion meson. Pion adalah meson sejati yang terlibat dalam gaya nuklir kuat antara proton dan neutron. 3 jenis pion ditemukan yaitu pion bermuatan positif, bermuatan negatif, dan netral. Yang keempat, penemuan meson new oleh Pevnen. Meson ini adalah contoh lain dari variasi meson yang terbentuk dari pasangan quark dan antiquark. Selanjutnya yang kelima yaitu model quark oleh Gell-Mann dan Zeiss mengusulkan model quark sebagai penyusun hadron termasuk meson. Mereka mengajukan bahwa meson terdiri dari pasangan quark dan antiquark yang terikat bersama oleh gaya kuat. Model ini memberikan kerangka kerja teoris yang lebih mendalam untuk memahami struktur partikel subatomik. Yang keenam, penemuan Boolon dan konsep confinement. Penemuan meson ini
Dikembang eee, meson ini, eee, ber meson ini berperan, dalam mediasi interaksi kuat yang mengikat kuat dalam hadron, seperti meson dan nukleon. Eee, Mungkin itu presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya presentasikan yaitu mengenai karakteristik dasar meson dan klasifikasinya. Nah, meson umumnya lebih ringan daripada baryon atau seperti proton dan neutron. Nah, meson ini memiliki spin integer yaitu 0 atau 1. Nah, meson biasanya tidak stabil dan mengalami peluruhan melalui gaya lemah atau elektromagnetik. Nah, waktu hidup mereka ini biasanya sangat singkat, nah, atau dalam femtodetik hingga dalam nanodetik. Nah, meson berinteraksi melalui gaya kuat, elektromagnetik, dan lemah. Mereka memainkan peran penting dalam interaksi antara baryon dalam inti atom dan dalam proses fisika partikel. Nah, berikut ada beberapa tabel mengenai mesons. Mungkin ada simbolnya, nama, quarknya, dan elektrik dari si mesons. Nah, berikut ini terdapat itu ada tabel klasifikasi meson, di mana klasifikasi meson itu dibedakan ada tiga. Yang pertama itu ada menurut flavor quark, yang mana di sini ada tipe pion dan tipe kaon, di mana pada tipe pion ini memiliki komposisi ada up, anti down, anti up, dan down. Nah, adapun simbolnya yaitu pi pangkat plus dan pi pangkat min. Nah, yang adapun komposisi lain tipe dari tipe lainnya dari flavor quark yaitu count, yang mana terdiri dari komposisinya itu up, anti-strange, strange, anti-up, down, anti-strange, strange, dan anti-down. Nah, adapun simbolnya itu ada K plus, K min, seperti pada tabel. Selanjutnya itu ada tipe harmonium, itu komposisi ada calm, anti-calm, simbolnya seperti pada tabel, dan adapun botormanium. Nah, selanjutnya itu menurut spin dan paritas, di mana terdiri dari dua tipe atau dua kelas, yaitu yang pertama ada meson pseudoscar dan meson vektor. Nah, dan yang terakhir itu ada menurut isospin, di mana di sini komposisinya hanya terdiri dari isospin satu. Nah, adapun mekanisme dari pembentukan dan peluruhan meson. Nah, adapun dari proses pembentukan meson ini biasanya terjadi dalam reaksi partikel berenergi tinggi. Nah, dua dua jalan umumnya itu atau dua proses pembentukannya itu, yang pertama itu ada tumpukan sinar kosmik. Nah, di mana partikel energi tinggi dari luar angkasa menabrak atmosfer bumi dan menghasilkan pancaran partikel sekunder. Nah, termasuk itulah meson tadi. Nah, yang kedua itu ada akselerator partikel. Nah, di dalam laboratorium, partikel dipercepat hingga kecepatannya sangat tinggi dan ditabrakkan satu sama lain. Nah, energi yang dihasilkan dari tumbukan inilah yang dapat menciptakan partikel baru, termasuk meson. Nah, adapun berikut pembentukan dari meson. Yang pertama itu ada interaksi quark anti-quark. Nah, di mana pada interaksi pada proses ini pada proses ini, meson terbentuk ketika sebuah quark dan sebuah anti-quark saling mendekat dan terikat oleh gaya kuat.
Nah, gaya kuat ini dihasilkan dari pertukaran gluon antara quark dan anti-quark. Yang kedua ada gluon. Nah, gluon ini adalah partikel yang membawa gaya kuat. Nah, serupa dengan bagaimana foton membawa gaya elektromagnetik. Nah, gluon mengikat quark dan anti-quark bersama-sama dalam sebuah meson melalui proses pertukaran yang terus-menerus. Nah, yang terakhir itu ada namanya potensi confinement. Nah, gaya kuat yang memiliki sifat confinement, di mana quark dan anti-quark tidak dapat dipisahkan tanpa menghasilkan pasangan quark anti-quark baru. Nah, ini berarti bahwa meson hanya dapat eksis sebagai entitas yang terikat, dan quark atau anti-quark bebas tidak dapat ditemukan secara isolasi. Next. Nah, selanjutnya itu adalah peluruhan meson. Nah, di sini ada beberapa proses. Yang pertama itu ada transisi partikel. Nah, pada transisi partikel ini, meson bersifat tidak stabil dan cenderung meluruh menjadi partikel yang lebih ringan melalui interaksi lemah. Nah, interaksi lemah ini biasanya melibatkan perubahan jenis quark, misalnya quark berubah menjadi quark yang berbeda melalui emisi atau penyerapan boson. Yang kedua ada itu proses peluruhan. Nah, peluruhan meson terjadi ketika energi yang terkandung dalam meson cukup untuk mengubahnya menjadi partikel-partikel lain. Misalnya, sebuah meson pion dapat meluruh menjadi sebuah muon dan neutrino muon. Dan yang terakhir itu ada tipe peluruhan. Nah, ada beberapa jenis peluruhan meson yang bergantung pada tipe quark yang terlibat dan interaksi yang mendominasi, yaitu kuat lemah atau elektromagnetik. Nah, contohnya itu peluruhan termasuk pion menjadi muon dan neutrino atau kuon menjadi pion, elektron dan neutrino. Baik, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Mungkin untuk materi penyampaian selanjutnya itu kepada Cindy Andasta. Kepada Cindy dipersilahkan. Kepada Cindy dipersilahkan. Baiklah, eh, baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peran mesons dalam struktur inti atom. Nah, dalam konteks struktur inti atom, meson memiliki peran penting, terutama dalam interaksi kuat yang terjadi di antara nukleon proton dan neutron. Salah satu meson yang paling terkenal dalam fisika inti adalah pion, p-meson. Nah, adapun peran meson dalam struktur inti atom yaitu yang pertama, mediasi interaksi kuat antar nukleon. Meson terutama pion berperan sebagai pembawa yang gaya dalam interaksi kuat antara nukleon di dalam inti atom. Nah, meson ini bertindak sebagai perantara yang mentransfer gaya tarik-menarik kuat di antara proton dan neutron, menjaga inti tetap stabil. Yang kedua yaitu penyediaan gaya pengikat. Nah, tanpa meson, nukleon akan saling tolak-menolak karena gaya elektromagnetik
antara proton-proton. Nah, meson menyediakan gaya pengikat yang cukup kuat untuk mengatasi tolakan elektromagnetik sehingga memungkinkan nukleon tetap terikat dalam inti atom. Nah, selanjutnya yaitu implikasi teoritis penelitian meson. Yang pertama, implikasi teoritis penelitian meson. Meson memungkinkan peneliti mempelajari sifat-sifat quark dan anti-quark serta bagaimana mereka berinteraksi melalui gaya inti. Yang selanjutnya itu uji teori kuantum thermodynamics Kishide. Meson adalah sistem yang menguji Kishide teori interaksi antara gelombang. Penelitian meson membantu memperdalam pemahaman kita tentang gaya quark, salah satu dari 4 gaya. Selanjutnya yaitu aplikasi penelitian meson. Yang pertama yaitu pada terapi medis. Meson seperti pion dapat digunakan dalam terapi partikel untuk pengobatan kanker secara lebih efektif dan selektif. Misalnya, pion sejenis meson dapat digunakan dalam terapi pion untuk menghancurkan sel-sel tumor secara lebih efektif dan selektif daripada metode konvensional dengan efek samping yang lebih sedikit. Aplikasi selanjutnya yaitu pada bidang industri. Nah, teknologi deteksi yang melibatkan meson dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pengolahan material dan kontrol kualitas dan pengembangan sensor yang lebih sensitif dan akurat. Nah, meson dapat digunakan untuk mempelajari struktur internal material melalui teknik scattering atau penyerapan yang dapat membantu dalam pengembangan material baru dengan sifat yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu pada energi nuklir. Penelitian meson juga relevan untuk memahami reaksi nuklir, yang penting untuk pengembangan teknologi energi nuklir yang lebih efisien dan aman. Nah, penelitian tentang meson juga termasuk pada fusi dan fisi yang penting untuk pengembangan energi nuklir. Meson dapat berperan dalam memahami dinamika reaksi yang terjadi di dalam reaktor nuklir atau dalam proses-proses astrofisika seperti yang terjadi di dalam bintang. Nah, pengetahuan ini bisa berkontribusi pada pengembangan teknologi energi alternatif yang lebih efisien dan aman, termasuk reaktor fusi masa depan yang diharapkan dapat menyediakan sumber energi yang hampir tidak terbatas. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk kesimpulan dari presentasi materi kami tentang mesons ini adalah mesons merupakan partikel subatomik yang tergolong dalam keluarga hadron dan memainkan peran penting dalam memahami struktur inti atom serta interaksi fundamental dalam fisika partikel. Dari prediksi Yukawa hingga penemuan berbagai jenis meson, sejarah penelitian meson menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memahami dunia subatomik. Meson dapat terbentuk dalam tumbukan partikel berenergi tinggi, seperti dalam sinar kosmik atau akselerator partikel. Pada energi tinggi, tumbukan ini dapat menghasilkan pasangan quark dan anti-quark yang kemudian bergabung menjadi meson. Adapun
Peluruhan meson terjadi karena meson tidak stabil dan meluruh melalui interaksi lemah menjadi partikel lain. Penelitian tentang meson tidak hanya berdampak teoritis, tetapi juga memiliki berbagai aplikasi praktis di bidang medis, industri, dan energi nuklir. Mungkin sekian, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.